Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 11 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Riawan Nur Satria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna. Bupati Sudewo membeberkan poin-poin penting perubahan KUA PPAS dan RPJMD. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Selasa siang 10 Juni disampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2025 serta penandatanganan fakta integritas dan rancangan perda tentang RPJMD Kabupaten Pati 2025 hingga 2029. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sudewo yang memaparkan sejumlah poin kebijakan anggaran. DPRD Kabupaten Pati menyatakan dukungan terhadap setiap tahapan bersama pemerintah yang selanjutnya akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah dan komisi terkait. Beberapa poin penting mencakup dukungan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati 2025 hingga 2029, khususnya dalam peningkatan SDM, infrastruktur, kesehatan, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Poinnya akan mendukung visi-visi Bupati, Wakil Bupati periode 2025-2029. Prioritas utamanya adalah peningkatan sumber daya manusia, karena harus tercapai sumber daya manusia unggul. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur mengingat kondisi. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Yang keempat tentu saja adalah penciptaan lapangan usaha. Dan kelima adalah pemberdayaan perekonomian. Intinya gitu, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur sipil negara, oleh pemerintah, memberikan pelayanan yang baik, yang bisa terwujudnya pemerintahan yang bersih. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyatakan bahwa DPRD Pati memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program yang dicanangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sudewo Risma Ardi Chandra. Apa yang menjadi program dari pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam hal ini adalah Pak Bupati Pati, yaitu Bapak Haji Sudewo, ya kan, Bapak Haji Sudewo. Kan programnya juga baik, yang disenangi oleh masyarakat, baik masyarakat selama tidak melanggar peraturan undang-undangan yang berlaku, ya kita dukung kan gitu kan. Pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan perubahan KUA PPAS akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TPAD melalui rapat komisi bersama OPD terkait pada 10 hingga 13 Juni 2025. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Bupati Sudewo menjelajah sejumlah destinasi wisata di Kecamatan Sukolilo dan Gembong. Kegiatan ini menjadi bagian dari promosi potensi wisata jelang Hari Jadi Kabupaten Pati. Dalam rangka memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Pati, Bupati Sudewo mengunjungi sejumlah lokasi wisata yang menggandeng artis ibu kota seperti Vicky Prasetyo, Trio Serigala, Kamela Putri, serta influencer lokal Pati yaitu Prima. Beberapa destinasi yang dikunjungi antara lain air terjun Tanda Hujan, Gua Wareh, dan Omah Kendeng di Kecamatan Sukolilo, serta pesona Poncoda di Kecamatan Gembong. Jelajah wisata ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Jadi Kabupaten Pati yang akan diperingati pada 7 Agustus 2025 mendatang. Ini oleh Mas Vicky Prasetyo dan beberapa artis dari ibu kota untuk ikut memeriahkan, mengeksplor potensi Kabupaten Pati dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pati tanggal 7 Agustus 2025. Bupati Sudewo juga meminta Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk menata dan mengelola potensi wisata agar makin diminati masyarakat Pati maupun wisatawan dari luar daerah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Seekor kerbau kurban di Kudus mengamuk dan lepas saat hendak disembelih. Kerbau lari sejauh lebih dari 3 km dan menyeruduk seorang pesepeda hingga terpental. Aksi kerbau lepas ini terekam warga dan viral di media sosial.
Inilah detik-detik seekor kerbau mengamuk saat hendak disembelih di Kudus, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, kerbau lari di Jalan Sunan Kudus, membuat pengendara panik dan memilih untuk minggir. Namun, ada seorang pesepeda yang tak sempat menghindar diseruduk hingga terpental. Kerbau juga sempat mengejar warga di pinggir jalan, membuat suasana panik berhamburan. Setelah lari sekitar 3,5 km, kerbau akhirnya kelelahan dan berhasil diikat warga di bawah pohon. Kerbau itu ramai menjadi tontonan dan langsung disembelih di lokasi setelah diamankan, sebelum akhirnya dikembalikan ke tempat penyembelihan semula. Kerbau tersebut merupakan kurban dari Rumah Sakit Sarkis Kudus. Kerbau bisa lepas lantaran hanya diikat dengan patok yang tertancap di tanah, yang akhirnya lepas dan tidak kuat menahan amukan kerbau. Sekitar jam 8:30-an, jadi itu hewan kerbau yang menjadi salah satu hewan yang akan dikorbankan di Rumah Sakit Sarkis Jember, Kota Kudus, karena tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam ketarik sehingga lepas, sehingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan karena kerbaunya mungkin jalannya juga sekitar 3,5 km, mungkin sudah capek sehingga berhasil kita amankan. Menurut video yang beredar itu juga kita melihat, kita ketahui bersama ada pengendara sepeda yang sempat ditabrak. Terkait hal itu tadi saya sudah menghubungi pihak Sarkis untuk mengecek jalur pelarian kerbau. Bila mana ada korban-korban yang butuh perawatan untuk agar dibantu diobati. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, meski sempat ada yang terseruduk kerbau, namun korban hanya syok dan tidak mengalami luka serius. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Langkah tegas untuk meningkatkan disiplin di lingkungan pemerintahan, Bupati Rembang Harno mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam sebuah rapat penting yang diadakan Selasa kemarin. Ini menjadi momentum pertama baginya sejak menjabat untuk menekankan pentingnya kedisiplinan dalam setiap kegiatan rapat. Rapat yang berlangsung pada 10 Juni pagi di lantai 4 kantor Bupati Rembang terlihat tidak seperti biasanya. Sejumlah Satpol PP terlihat menjaga di depan ruang rapat untuk memeriksa peserta agar tidak membawa HP saat rapat berlangsung. Bupati Harno menegaskan keprihatinannya terhadap peserta rapat yang sering tidak fokus karena gadget. Mulai kemarin aturan baru diterapkan, tidak ada penggunaan ponsel saat rapat. Ia meminta semua pejabat fokus pada agenda. Mulai komplit awal A-nya adalah tentang kedisiplinan kerja. Karena apa? Ilmu yang sudah saya pakai di kegiatan saya, kehidupan saya. Karena saya orang swasta, pertama dimulai tentang kedisiplinan kerja, yaitu adalah jam kerja, yang mana yang kemarin pakai cek danger itu masih bisa terus sekarang pakai apa, itu intinya pertama ada mulai kedisiplinan kerja sampai B, C, D sampai full komplit, sampai tak kira sudah hampir tidak yang komplit KB. Soal HP kenapa enggak diperbolehkan? Ya, saya akan berusaha setiap rapat dengan Bupati tidak boleh memakai HP. Karena apa? Saya sudah sering berkali-kali rapat, semua ada membawa HP. Satu, sing liyane tenanan, sing kono pas nompo telepon. Ya. Sing kono gentian sijine nompo telepon. Yen gak ngono, ayo. Kadang denen isih, kadang kala mbok dhewe sapa. Denen isih kadang kala WA-WA-an. Nah, maka dari itu termasuk itu ada bagian dari kedisiplinan setiap rapat saya harus fokus, ora ono dolanan HP macam-macam, tidak ada. Dukungan datang dari Kepala Dindakop UKM Mahfudz yang menilai aturan ini akan meningkatkan disiplin, kualitas rapat, dan kerjasama antar OPD. Ia juga menyoroti gangguan telepon sebagai hambatan dari produktivitas yang akan dilakukan. Proses terdokumentasi agar kita nggak sibuk mainkan HP gitu aja. Artinya setuju Pak dengan itu Pak? Setuju.
Berarti selama ini pada main apa Pak rapat Pak? Ya enggak begitu, masih terganggu dengan apa ya, orang chatting, orang menghubungi kita. Artinya memang benar-benar nggak bisa konsentrasi penuh. Ya arahnya Bupati kan kepengen informasi itu yang disampaikan oleh Bupati atau mungkin di forum rapat itu tidak terganggu kesibukan nomor telepon, chat atau apa. Ya kita malah enjoy gak ada. Mendukung ya Pak? Iya, mendukung. Bupati Harno menekankan bahwa kedisiplinan adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam pemerintahan. Ia berharap dengan penerapan aturan ini, semua jajaran Pemkab dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Memperingati Bulan Bung Karno 2025, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar turnamen sepak bola Soekarno Cup 2025 di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Turnamen ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan utama dalam peringatan Bulan Bung Karno tahun ini. Sebanyak 9 grup yang terdiri dari berbagai tim se-Jawa Tengah ambil bagian dalam turnamen Soekarno Cup 2025. Salah satu tim yang telah memastikan diri lolos ke babak semifinal adalah tim Kabupaten Semarang. Diperkuat pemain-pemain bintang dari Liga Profesional Indonesia, tim Kabupaten Semarang berhasil menyingkirkan 3 lawannya di fase grup, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Pertandingan berlangsung di Stadion Pandanaran Kompleks Gor Pandanaran Wujil, Bergas. Turnamen ini kini menyisakan babak semifinal dan final yang akan digelar di Stadion Citarum dan Stadion Jatidiri, Semarang.
Penyelenggaraan turnamen ini bertujuan tak hanya untuk memperingati bulan Bung Karno, tetapi juga menggairahkan kembali olahraga sepak bola dan menjaring bibit pemain muda berbakat. Itu dari DPD Jawa Tengah, DPD PD Perjuangan Jawa Tengah, kita mengadakan beberapa lomba, salah satunya adalah Soekarno Cup. Nah, salah satu venue-nya ada di Gor Pandanara Kucing, Kabupaten Semarang. Sini sebagai Kabupaten Semarang tuan rumah, satu grup dengan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga dan Kendal. Nah, di sini salah satu grup di seluruh Jawa Tengah ada 9 grup. Nah, nanti pemenang grup ini akan main tanggal 14 di 2 stadion Citarum dan Jatidiri. Nah, setelah itu nanti finalnya ada di tanggal 22 Juni di Stadion Jatidiri. Mendatangkan pemain bintang di Kabupaten Semarang, kebetulan mainnya di Gor Pandanara Kecil, biar nanti antusias anak-anak sepak bola ada lagi di Kabupaten Semarang. Nah, saya siap untuk support untuk kegiatan sepak bola di Kabupaten Semarang. Bola itu adalah olahraga yang sudah merakyat, jadi sudah merakyat. Kita hanya ingin ada turnamen sepak bola yang antar DPC Kabupaten Semarang, dan itu adalah untuk mencari bibit-bibit dari pemain sepak bola yang ada di Jawa Tengah. Rencananya final turnamen sepak bola Soekarno Cup 2025 tersebut akan digelar pada 22 Juni 2025 di Stadion Jatidiri, Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi membuka kegiatan Manunggal Leadership Retreat Ngopeni Ngelakoni Jawa Tengah di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung dari 10 hingga 16 Juni 2025. Menggelar Manunggal Leadership Retreat Ngopeni Ngelakoni Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti 438 peserta, terdiri dari wakil bupati atau wakil wali kota, kepala organisasi perangkat daerah, direktur BUMD, pejabat administrator, hingga analisis kebijakan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, dalam membangun Jawa Tengah tidak bisa dilakukan secara individu, harus ada kolaborasi antar sesama. Hal ini menjadi kunci utama kemajuan suatu wilayah. Retreat ini juga menjadi bentuk nyata integrasi program pembangunan Jawa Tengah dengan cita-cita Presiden RI, tidak hanya secara materi, tetapi juga lewat aksi di lapangan. Hari ini kita melakukan pembukaan retreat leadership bersama-sama. Jadi Manunggal Leadership ini adalah menyatukan visi misi kita, di mana ASN kita golongan 2 dan 3, kemudian ditambah wakil bupati merupakan ujung tombak daripada pelayanan masyarakat sebagai leader di OPD-OPD kita dan dinas berikut BUMD. Dan ini menandakan bahwa kita mempunyai kebersamaan agar tercipta situasi kebersamaan dalam rangka menyelesaikan problem solving wilayah kita. Kita harus bergerak secara bersama-sama, maka retreat ini kita ciptakan dalam rangka melakukan kolaborasi, integrasi dari cita-cita Bapak Presiden, kemudian kita tarik menjadi visi misi kita, kemudian cita-cita itu kita jabarkan dalam bentuk harian kerja yang dilakukan oleh OPD-OPD kita. Sehingga secara tidak langsung kerja-kerja kolaborasi yang kita ciptakan bersama-sama kita akan bisa, sehingga akan menciptakan suatu birokrasi yang sehat. Dia akan mempunyai spirit de corps kebersamaan secara bersama-sama, dia mempunyai suatu kerukunan, dia mempunyai suatu permasalahan yang sama, sehingga secara tidak langsung tidak ada lagi yang saling bergontok-gontokan kalau bahasa Jawanya. Mereka benar-benar mempunyai kebersamaan satu untuk semuanya dan semuanya untuk satu dalam rangka memajukan Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Edi Sulistyo Braminyanto menyebut pembekalan dari Gubernur hingga Lemhanas bertujuan memperkuat rencana kerja berbasis indikator sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Dari beliau Gubernur Lemhanas, kemudian dari Pak Gubernur Jawa Tengah, ini memberikan kepada kami sebagai PD untuk kalau di Wagub adalah kita menguatkan rencana kegiatan kita guna meningkatkan indikator-indikator yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Kemudian yang untuk Pak Gubernur Lemhanas adalah bagaimana kita semakin memperkuat kecintaan kita pada tanah air yang pertama. Yang kedua adalah kita
bisa memberikan kontribusi sesuai dengan tugas tupoksi masing-masing OPD kepada masyarakat melalui nanti paparan-paparan yang diberikan oleh Pak Gubernur. Pemprov Jateng juga mencanangkan 136 program yang terdiri dari 11 prioritas, 22 intervensi, 61 aksi, dan 42 program taktis selaras dengan program hasil terbaik cepat Asta Cita Presiden RI. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Musyawarah Lokal Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 01 Kecamatan Kendal dan Ngampel sukses dilaksanakan pada akhir pekan ini. Meski tidak dihadiri langsung oleh ketua dan pengurus lama, jalannya muslok tetap berjalan lancar sesuai dengan tata tertib dan ADART organisasi. Acara Muslok RAPI Wilayah 01 Kendal dihadiri seluruh anggota dan pengurus serta para pengawas dari wilayah 02 hingga 07 se-Kabupaten Kendal. Hadir pula Ketua RAPI Wilayah 11 JZ11 YKK Letko Yoyok bersama jajaran Forkop Cincam Kecamatan Kendal yang turut memberikan dukungan. Ketua Panitia Vivien menyampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir telah memenuhi quorum, yakni 50% plus 1 dari total anggota, sehingga muslok dapat dilaksanakan secara sah. Meski ketua dan pengurus lama tidak hadir karena alasan kegiatan lain, laporan pertanggungjawaban tetap disampaikan melalui perwakilan pengurus sebelumnya. Muslok ini bertujuan memilih kepengurusan baru RAPI Lokal 01 Kendal Ngampel, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara, melalui proses demokratis demi membawa semangat baru bagi organisasi. Kandidatnya sementara ini yang kita cari itu ada baru satu sih, EOP, tapi sementara ini nanti mungkin ada perkembangan sehingga ada beberapa kandidat. Yang hadir sudah memenuhi quorum 50 plus 1 sehingga kita bisa melaksanakan muslok. Harapannya semoga setelah terpilih ketua dan pengurus RAPI di wilayah 01 Kecamatan Kendal, nanti RAPI akan semakin jaya, selain di udara juga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan organisasi bisa berjalan dengan baik. Ia berharap ketua baru dapat lebih bersinergi dengan anggota maupun instansi pemerintah. RAPI sebagai organisasi sosial di bidang komunikasi berperan penting dalam situasi darurat seperti bencana dan kecelakaan. Dikenal sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi cepat lewat frekuensi radio dan media sosial, RAPI terus memperkuat koordinasi dan kebersamaan lewat muslok ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Penghentian produksi di pabrik semen PT Gresik di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang berdampak serius terhadap ratusan pekerja yang kini dirumahkan sementara. Wakil Ketua DPRD Rembang, Bisri Khalil Lakuf atau Gus Ipul, menyatakan keprihatinannya dan mendesak adanya langkah strategis dari pemerintah daerah serta manajemen pabrik. Penyebab penghentian produksi pabrik semen ini bermula dari penutupan jalan menuju lokasi tambang yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tegal Dowo. Hal ini mengakibatkan pabrik kekurangan bahan baku yang sebelumnya diangkut menggunakan truk besar. Meskipun sempat ada upaya untuk menggunakan truk kecil milik masyarakat setempat, upaya tersebut terpaksa dihentikan karena tidak memenuhi target pengangkutan. Akibatnya lebih dari 478 pekerja kini dirumahkan. Wakil Ketua DPRD Rembang Gus Ipul menyoroti aspek kemanusiaan dalam situasi ini dan menegaskan bahwa nasib para pekerja harus menjadi perhatian utama. Kalau percaya soal semen kita ada dua sisi mas ya. Dari kemanusiaan banyak sekali di situ pekerja yang banyak dirumahkan. Ini harus dipikirkan, kasihan mereka. Yang kedua mungkin dengan adanya berhentinya ini ada efek-efek yang ditimbulkan oleh semen mungkin dari lingkungan. Mungkin semen kurang lebih itulah lebih selektif untuk mempertimbangkan efek-efek dari pabrik tersebut. Jelas lebih ke kemanusiaannya mas, kasihan itu. Dari pekerja-pekerja harus dirumahkan. Semoga segera beroperasi kembali
dan tidak ada pengangguran yang bertambah banyak di Kabupaten Rembang. Perlu dicarikan solusinya jalan tengah yang terbaik gitu ya? Ya jalan tengah tinggal pemkap ya, tinggal pemkap sama semen. Ini mau mengakomodir seperti apa kita juga belum tahu pastinya. Nanti kita tunggu aja beberapa hari. Gus Gipul menyatakan DPRD akan terus memantau perkembangan dan berharap ada kepastian dari pihak terkait dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Kepala Desa Tegaldowo Kundari juga menyoroti dampak langsung terhadap warganya. Sebanyak 113 warga desanya bekerja di pabrik semen dan kini terancam kehilangan mata pencaharian. Ia menegaskan bahwa keputusan penutupan jalan merupakan hasil musyawarah desa dan akan tetap berlaku hingga proses hukum selesai. Memang masa kasasi ya kita mintanya yang kerja Tegaldowo dulu selama kasasi. Malam mulai jam 3 sampai jam 8 pagi itu kita pakai dam truk yang gede yang punya UTSD semen itu. Jalan yang siang memang kita minta untuk dam truk yang 8 ton itu dari warga desa Tegaldowo gitu. Jadi kan ini nggak ada kita nutup total tidak. Dari awal memang sudah kita kasih akses 3 meter itu. Artinya masih bisa dilewati Bu ya? Bisa. Kemarin sempat ada kegiatan di blokade itu truk dam gede sama kecil jalan kok, tidak ada masalah. Pihak manajemen pabrik hingga kini belum memberi pernyataan resmi. Gus Gipul meningkatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret, jumlah pekerja yang dirumahkan diperkirakan akan terus bertambah hingga Juli 2025. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
polisi berhasil membongkar jaringan distribusi minuman keras ilegal di wilayah Bogor. Dari hasil penggerebekan ratusan jerigen dan botol miras disita, serta 5 orang ditangkap. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari puluhan perkara narkoba dan miras yang ditangani Polresta Bogor Kota selama 2 bulan terakhir. Polisi mengamankan ratusan jerigen dan botol minuman keras jenis Ciu siap edar di Kota Bogor. Dalam penggerebekan ini, 5 tersangka berhasil diamankan, termasuk sopir, kernet, dan 3 orang yang diduga mengelola gudang penyimpanan miras ilegal. Wakil Kepala Polresta Bogor Kota, AKBP Indra Ranudikarta, dalam konferensi pers Senin 9 Juni, menjelaskan pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari 45 kasus narkoba dan miras yang ditangani Satuan Reserse Narkoba selama periode April hingga Mei 2025. Tim gabungan Satres Narkoba menghentikan sebuah truk mencurigakan di kawasan Bogor Timur. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 120 jerigen kosong berukuran 30 liter dan 54 dus Ciu masing-masing berisi 24 botol. Penyelidikan kemudian berlanjut ke sebuah gudang di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Di lokasi ini ditemukan 130 jerigen berisi Ciu, 13 dus berisi 12 botol per dus, serta 1 jerigen biang arak Bali dan 100 botol arak Bali. Berdasarkan keterangan tersangka, dalam seharinya mereka bisa omset 6 juta. Dan pengedaran itu di sekitaran seluruh wilayah Polresta Bogor Kota. Jadi ini langkah dari Polresta Bogor Kota menindaklanjuti perintah dari pimpinan, yaitu Bapak Kapolda, Bapak Kapolres menekankan kepada seluruh jajaran. Para tersangka kini dijerat pasal 204 ayat 1, pasal 55 ayat 1, dan pasal 56 KUHP. Mereka juga dikenakan pasal 137 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi miras ilegal. Selain kandungannya tidak terukur, minuman keras oplosan dapat membahayakan kesehatan, bahkan nyawa. Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dengan perkumpulan alumni FATETA IPB untuk mendorong pertanian modern melalui teknologi dan peningkatan kapasitas SDM petani. Kepala Badan PPSDMP Kementan, Ida Widi Arsanti, pada Senin 9 Juli menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya mencapai kedaulatan pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPSDMP Kementerian Pertanian, Ida Widi Arsanti, menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian nasional melalui pemanfaatan teknologi modern dan penguatan kelembagaan pertanian. Hal ini disampaikannya usai peresmian diskusi akademik evolusi paradigmatik peran teknologi pertanian dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 9 Juni. Dihadiri oleh 160 peserta undangan dari berbagai institusi dan latar belakang, diskusi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam pembangunan pertanian nasional. Transformasi sektor pertanian, kata Ida, merupakan bagian dari arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menargetkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia. Arahan dari Pak Presiden Prabowo ini, kita harus berswasembada pangan dan bahkan Indonesia nanti harus bisa menjadi lumbung pangan dunia, begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka konteks bagaimana kita mendorong pertanian modern di lapangan ini menjadi penting. Ya, bagaimana pertanian modern ini kita menggunakan unsur teknologi, kami juga melakukan reformasi atau rekayasa kelembagaan petaninya. Ya, ini juga hal yang sangat penting. Ida menjelaskan bahwa pertanian modern tidak hanya berfokus pada penggunaan alat dan mesin pertanian, tetapi juga pada reformasi kelembagaan petani, penerapan teknologi budidaya, serta peningkatan kapasitas SDM pertanian.
Diharapkan dengan diskusi ini menguatkan korelasi antara pengembangan teknologi dengan program strategis pemerintah seperti Nawacita, program makan bergizi gratis, penguatan pendidikan vokasional, hingga kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal. 3 unit mobil milik pemerintah Kota Solo dirusak seorang pria di kawasan Balai Kota Solo pada Senin 9 Juni. Pelaku juga memecahkan kaca pintu lantai 1 kantor Disduk Capil. Pelaku berhasil diamankan setelah sempat bersembunyi selama beberapa jam. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV ketika seorang pria parubaya melakukan pengrusakan di Kompleks Balai Kota Solo pada Senin 9 Juni 2025. Pelaku diketahui masuk ke dalam Kompleks Balai Kota pada pagi hari dan langsung melancarkan aksinya merusak sejumlah mobil dan kaca bangunan. Pelaku memecahkan kaca mobil dinas yang terparkir menggunakan sebuah tongkat panjang yang ujungnya terdapat celurit. Tidak hanya itu, ia juga melempari beberapa kaca bangunan menggunakan batu. Pria parubaya bernama Jumadi ini berhasil diamankan tim Sparta Polresta Solo setelah bersembunyi di dalam gedung kantor Disduk Capil. Aparat kepolisian mendalami motif pelaku melakukan pengerusakan. Pertama, kami dapat laporan dari Bapak Harto, Solo 32, bahwa intinya di Balai Kota ada pengerusakan. Terus kita datangi, tim Sparta menuju ke Balai Kota. Ternyata sampai sana orang tersebut masih bersembunyi, tapi sudah melakukan pengerusakan dari awalnya. Mungkin dari pintu samping depan itu, kemudian mengarah, kita cari ketemu di kantor sekretariat di Balai Kota gitu. Itu mereka yang bersangkutan melakukan pengerusakan berupa 3 buah mobil, kemudian juga pintu masuk ke Capil. Ini saya tidak sedang bersama Pak Agung, nanti detailnya bisa diceritakan. Jadi memecah kaca pintu masuk, kemudian masuk ruang Capil dan melakukan aktivitas di dalam kantor, tapi alhamdulillah tidak ada, sementara ini tidak ada dokumen-dokumen penting yang rusak atau hilang. Pelaku diamankan di Polresta Solo beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Puncak arus balik Idul Adha 1446 Hijriah di wilayah Daop 1 Jakarta terjadi pada Senin 9 Juni. Tercatat sebanyak 43.817 penumpang tiba di sejumlah stasiun dengan volume tertinggi di stasiun Pasar Senen dan Gambir. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 1 Daop 1 Jakarta mencatat puncak arus balik libur Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 terjadi pada Senin 9 Juni 2025. Sebanyak 43.817 penumpang tercatat tiba di berbagai stasiun yang berada di wilayah Daop 1 Jakarta, di mana stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir menjadi lokasi dengan jumlah penumpang turun terbanyak. Meski menjadi hari puncak kedatangan, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko, melalui video rilis yang diterima antara di Jakarta Senin 9 Juni, mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta juga masih terbilang tinggi. Hari ini terdata sebanyak 28.684 penumpang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh. Untuk mendukung pergerakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 77 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk di dalamnya kereta tambahan selama masa angkutan Idul Adha. PT KAI Daop 1 Jakarta telah mencatat puncak arus balik libur Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 sementara terjadi pada hari Senin 9 Juni 2025. Dengan okupansi mencapai 43.817 penumpang turun di berbagai stasiun wilayah Daop 1. Stasiun dengan jumlah volume penumpang turun terbanyak adalah Pasar Senen sebanyak 15.031 penumpang dan berikutnya stasiun Gambir 14.825 penumpang. Sejak 4 hingga 9 Juni 2025, total 197.631 penumpang tercatat telah melakukan perjalanan dari wilayah Daop 1 Jakarta. Meskipun hari ini menjadi puncak arus balik,
PT KAI Daup 1 Jakarta memperkirakan pergerakan penumpang masih akan tetap tinggi pada Selasa 10 Juni 2025 dan hingga siang ini sebanyak 34.800 tiket telah terjual untuk tujuan menuju Jakarta. PT KAI Daup 1 Jakarta mengimbau kepada penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun, menyiapkan kode booking atau tiket elektronik, dan memperhatikan jam keberangkatan agar perjalanan dapat berjalan lancar dan nyaman. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, pemerintah resmi mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut keempat perusahaan tersebut dinilai merusak area geopark. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan IUP nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa 10 Juni. Adapun 4 perusahaan tersebut yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, kemudian PT KW Sejahtera Minang, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga alat konservasi.
Sementara itu, IUP PT Gagnikel, Jelas Bahlil, tetap dilanjutkan dengan reklamasi dan pengawasan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang ketat sehingga dipastikan tidak akan merusak lingkungan beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Warga yang menjadi korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, meminta Pemprov DKI Jakarta merelokasi rumah-rumah mereka yang hangus terbakar. Hingga hari ketiga, sejumlah warga yang mengungsi mengaku bantuan sandang dan pangan tercukupi, kecuali beberapa perlengkapan tambahan seperti selimut dan makanan bayi. Sebanyak 3.200 warga korban kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, mengungsi di sebidang lahan kosong tak jauh dari lokasi kebakaran. Memasuki hari ketiga usai bencana, Senin 9 Juli, sejumlah fasilitas telah dibangun di lokasi pengungsian, di antaranya 18 unit tenda khusus untuk pengungsi, tenda medis dari Dinas Kesehatan, tenda penyedia makanan, dapur umum, serta truk air bersih untuk kebutuhan harian. Warga yang mendiami pengungsian mengaku bantuan untuk kebutuhan sandang dan pangan sudah tercukupi, namun banyak di antara mereka yang memikirkan tempat tinggal setelah tidak lagi berada di pengungsian. Mereka berharap pemerintah melakukan pembangunan ulang atau relokasi tempat tinggal untuk mereka tempati. Untuk sandang pangan mah sudah mencukupi ya. Cuman yang dibutuhkan saat ini kayaknya apa ya? Kayak selimut, terus kayaknya buat susu-susu balita gitu aja. Kalau pempes kan udah pada cukup ya. Iya. Ya harapannya lebih memperhatikan lagi lah buat masyarakat sini gitu, buat bisa kebangun lagi gitu kan ya. Ada penyuluhan itu ada Pak. Ya kayak kita yang kena dampaknya itu kan anak-anak dikumpulin kayak tadi juga dikasih biar nggak kena dampak trauma ya Pak ya. Harapan saya sih pengen dibangun kembali lagi, pengen tinggal di situ lagi. Kalau bisa pemerintah juga ya gimana yang lebih dibangun lebih bagus lagi. Kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara terjadi pada Jumat 6 Juni lalu sekitar pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Api baru berhasil dipadamkan 11 jam kemudian. Sebanyak 485 rumah semi permanen dilaporkan ludes terbakar dan lebih dari 800 kepala keluarga serta 3.200 jiwa terdampak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi tempat pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin 9 Juni malam. Wapres menyampaikan pemerintah memastikan terpenuhnya seluruh kebutuhan pokok termasuk fasilitas yang lebih layak, makanan bergizi, dan layanan kesehatan. Kementerian Agama menyatakan bahwa puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina telah selesai pada Senin 9 Juni. Pernyataan ini disampaikan setelah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi melakukan penyisiran tenda-tenda di Mina hingga ke area lempar jumroh. Dalam penyisiran tersebut ditemukan satu jemaah yang masih berada di Mina pada siang hari. Jemaah tersebut kemudian langsung diarahkan menuju Makkah. Sementara itu, pada sore harinya, seluruh lokasi Armuzna telah kosong dan dipastikan tidak ada lagi jemaah haji asal Indonesia yang tertinggal. Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna untuk jamaah Indonesia dinyatakan telah selesai pada Senin 9 Juni.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Satuan Operasi Armusna, Kolonel Harun Ar-Rasyid pada Senin sore waktu Arab Saudi. Harun menjelaskan ia dan tim telah menyisir tenda-tenda di Mina sampai ke lokasi lempar jumroh jamarat. Saat siang hari memang ditemukan seorang jemaah haji di Mina, namun langsung diantar oleh petugas haji ke kota Makkah. Sementara itu pada sore harinya sekitar pukul 16.30 waktu Arab Saudi, lokasi-lokasi yang disisir petugas dinyatakan telah nihil dari jamaah Indonesia. 16.00 kami sudah nyatakan bahwa tenda-tenda Mina sudah kosong semua, tidak ada jamaah haji Indonesia, dan kami nyatakan clear. Kemudian setelah itu kami dengan rekan-rekan MCR lantai atas atau MCR 2 kami melakukan penyisiran mulai dari pos 1 sampai dengan pos 5 di kisaran Jamarot, baik Ula, Uswa, Aqobah. Alhamdulillah kami bisa nyatakan tadi tepat di 16.30 bahwa Jamarot lantai atas juga kami nyatakan clear. Kolonel Harun menambahkan saat ini posisi semua jamaah Indonesia telah berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebagian diantaranya bahkan akan meninggalkan Tanah Suci pada 11 Juni nanti. Ini sesuai dengan rencana perjalanan haji Kemenak Republik Indonesia yang menyatakan akan ada 7 kloter yang kembali ke tanah air pada 11 Juni, yaitu UPG 1, LOP 1, JKG 1, UPG 2, SUB 1, SUB 2, dan JKS 1. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.